bapakku masuk UGD. Ibu mertua melarangku menjenguk dan menghina keluargaku miskin pembawa sial. Aku tak membantah, diam-diam ku beli villa 50 miliar dan kujak ayah ibuku tinggal di sana, membuatnya murka bukan kepalang. Hari ini, saya, Rania, ingin menceritakan kembali sebuah kisah yang hingga kini masih membuat hati saya terasa perih setiap kali mengingatnya. Semua bermula pada suatu sore yang gerah. Ponsel saya bergetar. Di seberang telepon, suara ibu saya terdengar bergetar hebat. "Rania, nak, bapakmu pingsan di halaman, orang-orang sedang membawanya ke UGD." Dunia saya seakan berhenti berputar, jantung saya berdebar kencang, kedua tangan saya gemetar tak terkendali. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari keluar dari ruang kerja, sambil berteriak pada staf HRD, "Mbak, di rumah ada urusan darurat, saya izin pulang duluan ya. Tolong sampaikan ke direktur." Begitu melangkah masuk ke rumah, saya melihat Ibu Wati, ibu mertua saya, sedang duduk di tengah ruang tamu, dengan santai mengaduk secangkir teh. Wajahnya begitu tenang seolah tak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mengusiknya. Dengan napas terengah-engah, saya berkata dengan suara gemetar, "Bu, bapak saya masuk UGD, saya izin mau langsung pulang ke kampung sekarang." Ibu Wati meletakkan cangkir tehnya ke meja, lalu mengangkat wajahnya dan menatap saya dengan tatapan setajam silet. "Untuk apa pulang ke gubuk miskin itu? Mau membawa penyakit pulang ke rumah ini? Orang kampung sakit itu sudah biasa. Kalau sudah miskin, ya terima saja nasibnya." Saya terpaku. Kalimatnya begitu dingin hingga membuat seluruh tubuh saya kaku. Saya mencoba menelan rasa sesak di dada, lalu berbisik, "Bu, kondisi Bapak benar-benar kritis." Ibu Wati tetap tenang, seolah saya baru saja menceritakan tentang orang lain yang tak dikenalnya. Orang sakit itu hal biasa, bukan urusan keluarga saya. Saya menoleh ke arah Bima, suami saya, mencari secercah simpati, sebuah pembelaan meski hanya sepatah kata. Dia mengangkat wajahnya dari ponsel, lalu melontarkan satu kalimat acuh tak acuh. "Paling juga tidak apa-apa, Ran. Sakit biasa. Nanti juga beberapa hari sembuh sendiri." Saya terdiam membeku. Kalimat pendek itu bagai pisau yang mengiris hati saya dalam-dalam. Pria yang pernah menggenggam tangan saya di tengah badai, yang pernah berjanji, "Aku akan selalu di sisimu," kini mengucapkan kata-kata yang begitu bodoh dan tak berperasaan. Sambil terisak, saya hanya mampu berkata, "Ini bapakku, Bima." Bukan sekadar masuk angin, tapi dia menghindari tatapan saya, kembali menunduk dan terdiam. Ruangan itu jatuh dalam keheningan yang menakutkan. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas hingga menusuk telinga. Ibu Wati berdecak pelan. "Kamu itu harus tahu posisimu sebagai menantu, urusan keluarga suami itu nomor satu. Jangan bawa-bawa masalah dari kampungmu ke sini untuk merepotkan kami." Saya merasa jantung saya seperti diremas, sesak hingga tak mampu berkata-kata. Saya berdiri, memandang berkeliling rumah mewah ini, dan tiba-tiba merasa begitu asing. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, belum pernah saya merasa begitu tersesat dan sendirian seperti ini. Saya melangkah ke teras. Angin berembus kencang, dan gerimis mulai turun. Saya menengadah ke langit kelabu, merasakan jantung saya berdegup kencang di dalam dada. Air hujan menyatu dengan air mata yang terasa asin di pipi. Tiba-tiba, di kepala saya terngiang suara Bapa yang tenang namun tegas. "Rania, anakku, dalam kondisi apapun, kamu harus menjaga harga dirimu." Saya menggigit bibir kuat-kuat, menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan semua rasa hina yang menyumbat tenggorokan. Selama ini saya berpikir, cukuplah dengan menjadi baik dan sabar, maka orang akan menyayangi kita. Tapi ternyata, kesabaran hanya membuat orang lain meremehkan, dan kebaikan hati malah diinjak-injak tanpa ampun. Saya berdiri mematung di halaman. Hujan turun semakin deras. Kilat menyambar, membelah langit, seolah merobek-robek hati saya. Saya berbisik dengan suara serak, "Bapak, Rania janji, Rania tidak akan membiarkan siapapun meremehkan keluarga kita lagi, tidak akan pernah lagi." Angin membawa butiran hujan yang menampar wajah saya hingga terasa perih, tapi saya tidak menyekanya. Saya hanya menengadah, membiarkan setiap tetes air dingin itu mengalir, memantulkan bayangan diri saya dalam cahaya kilat.
Sepasang mata itu tidak lagi menunjukkan ketakutan, tidak lagi memohon, yang tersisa hanyalah ketenangan dan tekad yang membara. Saya tahu, sejak detik ini, hidup saya akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Namun, untuk memahami mengapa seorang perempuan seperti saya didorong hingga ke titik di mana saya harus bangkit melawan, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian perlu mendengar cerita ini dari awal. Dari hari pertama saya melangkahkan kaki sebagai menantu di rumah ini. Saat pertama kali saya menjadi menantu, segalanya masih terasa baru dan penuh ilusi. Saya pikir, asalkan saya bersikap patuh dan tahu sopan santun, saya akan diterima dengan baik. Tapi kenyataannya sama sekali berbeda. Keluarga suami saya tinggal di sebuah rumah megah di pusat kota Jakarta, setiap sudutnya memancarkan keangkuhan yang selalu dibanggakan oleh Ibu Wati. Sementara saya, seorang gadis yang besar di desa miskin, melangkah masuk dengan hati yang tulus dan keyakinan sederhana bahwa hidup baik saja sudah cukup. Saya tidak pernah menyangka, kepolosan itulah yang justru membuat saya terluka selama bertahun-tahun kemudian. Saya lahir di sebuah keluarga sederhana di sebuah desa yang damai di Jawa Tengah. Bapak saya, Pak Hartono, dulunya adalah seorang konsultan keuangan di sebuah korporasi besar. Beliau terbiasa bekerja dengan angka, proyek, dan ratusan orang. Namun, sebuah krisis besar di perusahaan membuat beliau terseret dalam pusaran sengketa dan gugatan hukum. Meskipun sama sekali tidak bersalah, beliau kehilangan segalanya. Beliau harus meninggalkan kota dan kembali ke desa, memulai lagi dari nol. Saya masih ingat hari ketika beliau pulang membawa koper tuanya, dengan senyum yang dipaksakan namun tatapan mata yang masih menyala. Kegagalan itu juga sebuah pelajaran, Nak. Yang penting adalah menjaga kepala tetap jernih dan hati tetap baik. Sejak itu, sambil bertani, beliau mengajari saya pelajaran tentang keuangan, tentang bagaimana hidup dengan martabat. Ibu saya, Bu Siti, adalah perempuan yang sangat lembut dan sabar, seumur hidupnya tak pernah berkata kasar pada siapapun. Beliau berpesan, Rania, orang boleh meremehkan harta kita, tapi jangan biarkan mereka meremehkan cara kita hidup. Setelah lulus kuliah, saya diterima bekerja di sebuah perusahaan dagang di Jakarta. Pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi memberi saya kesempatan untuk bertemu banyak orang. Di antara mereka, ada Bima, rekan kerja satu ruangan. Dia pria yang santun, tenang, dan bicaranya lembut. Dia sering membantu saya hal-hal sepele seperti mengganti bola lampu yang putus, mengajari saya memperbaiki rumus di spreadsheet, atau membuatkan secangkir kopi setiap pagi. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya selalu membuat orang yang mendengarnya merasa hangat. Perlahan saya mulai menaruh hati, dan cinta datang tanpa saya sadari. Saya masih ingat hari pertama Bima membawa saya untuk bertemu ibunya, Ibu Wati. Beliau mengenakan blus sutra dan perhiasan emas yang berkilauan. Wajahnya tajam, matanya menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berdeham pelan. Kelihatannya baik, tapi asalnya dari mana? Dengan pelan saya menjawab, saya dari Jawa Tengah, Bu. Beliau mengangguk-angguk. Jawa Tengah, ya, di sana banyak yang jadi buruh pabrik kan? Saya hanya bisa tersenyum kaku, berusaha terlihat tenang. Bima menggenggam tangan saya, memberi isyarat agar saya tidak mengambil hati. Tapi saat itu juga saya tahu, tatapan itu, tatapan yang menginspeksi dan meremehkan, akan menghantui saya untuk waktu yang sangat lama. Saat hari pernikahan, Ibu Wati sekali lagi membuat saya dan seluruh keluarga saya merasa malu. Ketika kedua keluarga bertemu, bapak saya berdiri untuk memberikan sambutan singkat. Dengan suara tenang, beliau bercerita sedikit tentang masa lalunya sebagai konsultan keuangan, bahwa beliau percaya pada cinta putri dan menantunya. Tapi Ibu Wati segera memotong di tengah-tengah acara. Sekarang kan sudah jadi petani? Hebat juga. Setidaknya lebih baik menanam sesuatu daripada menganggur. Seluruh hadirin terdiam, suasana menjadi hening selama beberapa detik. Saya mendengar ibu saya menghela napas pelan. Ibu Wati masih tersenyum dan berbicara dengan santai, seolah baru saja mengatakan sesuatu yang sangat lucu. Tidak hanya itu,
Ketika pihak keluarga saya memberikan hantaran pernikahan yang hanya berupa hadiah tulus dari desa seperti beras Cianjur kualitas terbaik, madu hutan, dan beberapa oleh-oleh khas daerah, beliau tersenyum sinis dan berkata pada orang di sebelahnya dengan suara yang cukup keras, agar semua orang bisa mendengar, "Keluarga mempelai wanita praktis sekali ya, hadiahnya makanan, bukan uang." Saya mendengar setiap kata dengan jelas dan hanya bisa menunduk. Beliau bahkan sengaja duduk membelakangi keluarga saya saat sesi foto bersama, sambil berkata pada fotografer, "Foto ini formalitas saja, tidak usah dicetak, saya tidak akan memajangnya." Ibu saya berdiri di belakang, tangannya gemetar. Saya tahu beliau sedang menahan air mata. Ketika pesta pernikahan berakhir, Ibu Wati tak lupa memberi saya peringatan. Sambil mengantar tamu, beliau berkata dengan nada setengah bercanda, "Sekarang sudah jadi bagian keluarga saya, menantu harus tahu aturan. Di rumah ini tidak suka menantu yang banyak mengeluh, apalagi menantu dari kampung yang sok menasihati." Saya hanya bisa menunduk dan menjawab, "Iya, Bu." Bima yang berdiri di samping hanya tersenyum canggung. Tak ada satupun kerabat dari pihak suami yang membela saya. Hanya seorang bibi dari pihak saya yang menggenggam tangan saya dan berbisik, "Sabar ya, Nak." Jadi menantu itu memang harus pintar-pintar membawa diri. Saya memaksakan senyum, tapi di dalam hati saya sudah merasa sangat cemas. Hari pertama di rumah mertua, saya bangun pagi-pagi untuk memasak dan membersihkan rumah, berhati-hati dalam setiap detail. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan menantu pemalas seperti yang beliau pikirkan. Tapi, tak ada satupun yang membuatnya puas. "Masak sayur hambar begini siapa yang mau makan?" omelnya. Atau, "Pakai baju kok kampungan sekali?" Nanti ditertawakan orang sekota. Saya hanya menahan diri, menjawab iya, "Bu," lalu memperbaikinya. Awalnya, Bima masih menenangkan saya, "Sudahlah, jangan dimasukkan ke hati. Ibu memang bicaranya seperti itu." Tapi semakin hari, dia semakin diam. Seolah sudah terbiasa membiarkan ibunya mengatur segalanya. Suatu malam saat kami makan bersama, Ibu Wati menatap saya lalu berkata, "Zaman sekarang perempuan itu harus punya pandangan jauh ke depan. Lihat itu si Dian, anak tetangga kita, cantik, pintar, berkelas. Contoh dia kalau mau hidup enak, jangan cuma kerja keras sampai lelah." Saya tahu betul siapa Dian itu, seorang gadis yang terkenal suka mendekati pejabat untuk mendapatkan uang, menjadi bahan gunjingan satu kompleks. Saya menatap Ibu Wati, menjawab dengan lembut, "Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, Bu. Saya tidak berani membandingkan diri." Beliau melirik sinis. "Tidak berani membandingkan karena memang tidak sebanding, kan?" Saya tersenyum getir, menelan air mata. Seluruh meja makan hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Saya pikir mungkin segalanya akan membaik jika saya berusaha lebih keras, jika saya cukup baik, cukup sopan, tapi saya salah. Bagi orang seperti Ibu Wati, kelembutan hanyalah pertanda kelemahan, dan orang yang lemah pantas untuk direndahkan. Saya tidak tahu bahwa itu barulah awal dari tahun-tahun berikutnya, ketika sindiran, tatapan menghina, dan penghinaan yang lebih halus secara perlahan akan menggerogoti harga diri saya. Tapi saat itu, saya masih percaya pada hal-hal baik. Saya masih berpikir, asalkan saya sabar, seiring berjalannya waktu, ibu mertua pasti akan mengerti. Dan karena keyakinan naif itulah, saya melangkah semakin dalam kerentetan hari-hari pahit, tanpa menyadari bahwa semua itu akan mendorong saya ke titik di mana saya harus bangkit untuk membela kehormatan orang tua saya dan diri saya sendiri. Setelah pernikahan, saya mulai merasakan dengan jelas perbedaan perlakuan dari Ibu Wati. Awalnya beliau masih bersikap manis di permukaan, tapi hanya beberapa bulan setelah saya resmi menjadi menantu, beliau mulai menunjukkan sifat aslinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk memasak dan membersihkan rumah dengan harapan beliau akan senang, tapi sepertinya semakin saya berusaha, semakin banyak alasan yang beliau temukan untuk mencela. Beliau mengkritik segalanya, mulai dari cara saya mencuci beras, membumbui masakan, hingga cara saya berjalan. "Orang kota mana ada yang jalannya berisik begitu?"
seperti anak kecil saja, katanya. Saya hanya tersenyum kaku. Iya, Bu, saya akan coba perbaiki. Tapi permintaan maaf itu hanya membuatnya semakin puas, seolah baru saja memberi saya pelajaran tentang status sosial. Tidak hanya mencela, beliau mulai secara terbuka membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Suatu sore ketika saya sedang mencuci piring, beliau pulang dan langsung berteriak dari pintu. Anak tetangga si Dian itu hebat sekali ya. Masih muda tapi sudah tahu diri, sopan, bicaranya lembut, kelihatannya berkelas. Tidak seperti orang lain, di rumah saja tapi tidak ada anggun-anggunnya sama sekali. Saya tertegun, piring di tangan saya nyaris jatuh. Dian yang beliau maksud, semua orang di kompleks ini tahu dia adalah gadis yang hidup dari uang para pejabat yang dikencaninya. Saya menelan ludah, menjawab dengan lembut, "Iya, Bu, setiap orang kan situasinya berbeda." Beliau melirik dan tersenyum sinis. "Situasi? Bilang saja terus terang kalau kamu tidak sebanding dengannya." Kata-kata beliau bagai pisau yang menusuk hati. Saya mengerti. Beliau berkata begitu bukan untuk menasihati, tapi untuk merendahkan saya. Saya menunduk menatap air di bak cuci, melihat bayangan saya yang kabur di antara buih sabun, terasa lucu sekaligus pahit. Sejak itu, sindiran-sindiran beliau semakin pedas, diselingi dengan helaan napas panjang yang sengaja dibuat agar saya mendengarnya. Suatu hari, setelah saya selesai menjemur pakaian, beliau berdiri di teras dan berbicara dengan tetangga dengan suara keras. "Saya ini sengsara sekali, punya menantu pendidikannya tinggi tapi tidak tahu aturan." Katanya menantu yang baik itu membuat rumah jadi hangat, tapi rumah saya malah terasa dingin. Tetangga tertawa kecil, lalu ada yang menjawab, "Sudahlah, Bu, tidak ada manusia yang sempurna." Saya mendengarnya dengan hati yang berat. Air mata rasanya sudah di pelupuk mata. Tetangga di sekitar sini sebenarnya baik, banyak yang kasihan pada saya dan mereka juga tidak terlalu suka dengan Ibu Wati. Suatu kali Bu Rina, yang rumahnya di seberang, berbisik ketika datang untuk meminjam garam, "Mbak Rania jangan dimasukkan ke hati ya, Ibu Wati memang begitu orangnya, orang kaya tapi suka sekali merendahkan orang lain supaya dirinya merasa lebih tinggi." Saya hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya sudah biasa, Bu." Tapi di dalam hati, saya tidak akan pernah bisa terbiasa. Setiap kata, setiap lirikan mata yang merendahkan, terasa seperti jarum yang menusuk. Yang membuat saya lebih sedih adalah sikap Bima. Dulu saya pikir setidaknya dia akan mengerti penderitaan saya, tapi dia selalu memilih untuk diam. Suatu malam setelah makan, saya bertanya pelan, "Mas, Ibu bicara seperti itu, aku sedih sekali. Kenapa Mas tidak membelaku sedikit saja?" Bima menggaruk kepalanya dan tersenyum ringan. "Ibu kan cuma bicara begitu saja, tidak ada niat jahat, kamu terlalu sensitif." Saya tersenyum pahit. "Kalau Ibu bicara seperti itu tentang Mas, apakah Mas akan merasa biasa saja?" Dia terdiam, lalu hanya berkata, "Kamu kan perempuan, coba sabar sedikit demi kedamaian rumah." Kalimat itu memadamkan semua harapan yang masih tersisa. Sejak itu, setiap kali ada masalah, saya hanya diam. Saya takut jika saya bicara, bukan saja tidak akan ada yang mengerti, tapi saya malah akan dianggap sebagai pembuat onar. Ibu Wati pun semakin menjadi-jadi. Beliau mulai ikut campur dalam segala hal, dari cara saya berbicara dengan rekan kerja hingga soal saya mengirim uang untuk orang tua saya. "Gajimu itu berapa sampai terus-terusan dikirim ke kampung? Keluarga ini yang menanggung hidupmu atau keluargamu?" tanyanya. Saya menjawab, "Bu, saya hanya ingin membantu orang tua sedikit. Saya tetap memenuhi semua kewajiban di rumah ini." Beliau menggebrak meja. "Saya larang, kamu sudah jadi menantu di sini, segalanya harus memikirkan keluarga suami dulu." Saya menggigit bibir dan mengangguk, tapi hati saya bergejolak, saya tidak pernah meminta sepeser pun darinya. Uang itu hasil kerja keras saya, tapi tetap saja dihina. Suatu hari, beliau mengadakan acara makan-makan kecil dan mengundang kerabat dari pihaknya. Saya membantunya memasak dan menyiapkan meja. Ketika tamu datang, beliau memperkenalkan saya dengan nada setengah serius setengah bercanda. "Ini menantu saya. Pintar, rajin. Cuma sayangnya belum kelihatan seperti orang kota."
Satu meja tertawa, semua orang menimpali, kelihatannya baik kok, cuma memang agak lugu ya. Beliau pura-pura menutup mulutnya sambil tertawa, lalu melirik saya. Dengar itu, mereka memujimu dengan tulus. Saya hanya bisa tersenyum sambil menuangkan air untuk tamu, hati saya terasa sakit seperti disayat-sayat. Namun justru dalam penghinaan-penghinaan itulah, saya perlahan menyadari satu hal, jika saya terus diam, saya akan selamanya menjadi bayangan kabur di rumah ini. Saya mulai mengamati, mendengarkan, dan mengingat setiap kata yang beliau ucapkan, setiap tindakan yang beliau lakukan. Saya tidak melawan, tidak membantah, tapi jauh di dalam hati, saya tahu suatu hari nanti, kata-kata hinaan inilah yang akan membuatnya membayar mahal. Malam itu, setelah tamu pulang, saya melangkah ke halaman, menatap ke lantai 2 di mana lampu kamar Ibu Wati masih menyala. Saya mendengar beliau sedang berbicara di telepon dengan seseorang, suaranya penuh kebanggaan. Sudah kubilang, kalau dapat menantu dari kampung itu harus dididik dari awal, kalau tidak nanti jadi kurang ajar. Saya tersenyum sinis. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga melati. Saya berbisik pada diri sendiri dengan nada yang tajam, akan tiba saatnya ibu sendiri yang akan tahu bagaimana rasanya menjadi orang kampung. Saya masih ingat betul hari ketika bapak saya, Pak Hartono, pertama kali datang mengunjungi saya setelah pernikahan. Hari itu cuaca cerah, beliau naik bus paling pagi, membawa beberapa kantong buah-buahan dari desa, sedikit beras, sayuran segar, dan sebotol madu hutan titipan dari ibu. Ketika beliau tiba di gerbang, Ibu Wati sedang duduk di ruang tamu. Melihat bapak, beliau tersenyum basa-basi. Wah, Pak, repot-repot sekali. Kenapa harus bawa banyak barang begini? Di sini tidak kekurangan apa-apa. Sikapnya terlihat sopan, kata-katanya terdengar ramah, tapi tatapan matanya begitu dingin. Saya bergegas keluar menyambut bapak dengan gembira. Bapak, kenapa tidak telepon Rania biar dijemput? Beliau tersenyum lembut. Tidak apa-apa nak. Bapak sekalian mau lihat-lihat kota, sambil bawa sedikit titipan dari ibumu. Ibu Wati menyuruh asisten rumah tangga untuk membawa barang-barang itu ke dalam, sambil berkata, coba saya lihat ada apa yang enak. Saya melihatnya tersenyum, jadi hati saya sedikit lega, berpikir mungkin beliau sudah tidak sekaku dulu. Bapak duduk dengan gembira, menceritakan beberapa hal di desa. Sementara saya pergi ke dapur untuk membuat teh. Tapi hanya beberapa menit kemudian, saat saya baru membawa teko-teh keluar, saya melihat Ibu Wati berdiri di dekat pintu belakang. Suaranya terdengar dingin. Bawa semua ini ke belakang, buang saja di sana, nanti untuk pakan ayam. Di rumah ini orang kota, siapa yang mau makan makanan kampung begini? Saya terdiam membeku. Saya mengangkat wajah dan melihat bapak berdiri tepat di sana. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. Saya segera berlari mendekat, berkata dengan gugup, Bapak, Ibu cuma bercanda. Biar Rania simpan di dapur. Tapi beliau hanya menggeleng pelan, memaksakan senyum. Tidak apa-apa nak, asalkan bisa dimanfaatkan, Bapak sudah senang. Lalu beliau berbalik, bahunya yang kurus sedikit bergetar. Momen itu menghantui saya selama bertahun-tahun. Saya merasa malu, tidak berdaya, dan begitu tidak berguna hingga tidak bisa membela bapak saya sendiri di rumah saya sendiri. Selama sisa hari itu makan siang berlangsung dengan canggung. Ibu Wati tetap berbicara dan tertawa dengan sopan, menanyakan tentang cuaca dan musim panen, tapi saya tahu di dalam hatinya beliau hanya ingin bapak saya cepat pulang. Bapak makan sangat sedikit, hanya mengambil beberapa suap lalu berdiri dan pamit pulang lebih awal dengan alasan masih ada pekerjaan di desa. Saya mengantarnya sampai ke gerbang, sinar matahari menyorot butiran keringat di dahinya. Beliau mengelus kepala saya, suaranya serak. Hiduplah yang bahagia ya nak, jangan pikirkan hal-hal kecil. Bapak dan ibu di desa sudah terbiasa susah. Saya menggigit bibir, air mata menggenang. Bapak, mungkin lain kali biar Rania yang pulang menjenguk, Bapak tidak usah kesini lagi ya. Beliau tersenyum tipis. Iya. Yang penting kamu sehat, Bapak sudah tenang. Malam itu, saat saya baru selesai mencuci piring, Ibu Wati berjalan melewati saya dan berkata dengan nada sinis, Bapakmu katanya dulu konsultan keuangan,
Kok sekarang miskin sekali? Jangan-jangan uangnya disembunyikan untuk berjudi. Saya mengangkat kepala, terkejut, tangan saya yang basah masih memegang piring. Saya ingin membantah, tapi tenggorokan saya tercekat. Bima saat itu sedang menonton TV, mendengar setiap kata dengan jelas, tapi dia hanya diam. Dia tidak menatap saya, tidak juga menatap ibunya, seolah dia hanyalah penonton. Saya merasa begitu terasing hingga sesak napas. Lalu Ibu Wati menoleh pada Bima. "Nak, laki-laki itu harus pintar memilih pasangan hidup. Kalau bibitnya tidak bagus, nanti anak cucumu juga ikut susah." Bima mengangguk dan menjawab, pelan, "Iya Bu, Ibu benar." Kalimat itu merobek-robek hati saya. Saya sadar, pria yang pernah bersumpah akan melindungi saya, kini telah sepenuhnya berpihak pada ibunya. Saya diam-diam naik ke kamar, berbaring meringkuk, air mata membasahi bantal. Sejak hari itu, saya tidak berani lagi membiarkan orang tua saya datang berkunjung. Setiap kali ibu menelepon dan bertanya, "Kapan ayah dan ibu boleh main ke tempat?" Saya hanya menjawab, "Nanti ya, Bu, kalau Rania sudah ada waktu luang." Saya tahu Ibu Siti mengerti, tapi beliau tidak berkata apa-apa, hanya berpesan, "Ya sudah, yang penting kamu hidup baik-baik." Ayah dan ibu sudah tenang. Setelah itu, tidak ada hari yang tenang di rumah. Ibu Wati terus melontarkan sindiran, dan saya memilih untuk diam. Saya tidak lagi menangis, hanya belajar untuk mengingat. Saya mengingat setiap tatapan merendahkan, setiap kata yang menusuk, setiap kali suami saya diam dan memalingkan muka. Saya tidak ingin melawan lagi, tapi di dalam hati, sebuah sisi gelap mulai terbentuk. Saya tahu ada luka-luka yang jika terus dipendam, suatu hari akan berubah menjadi kekuatan. Dan mungkin hari ketika Ibu Wati membuang hadiah dari bapak saya di depan matanya, hari di mana harga diri saya diinjak-injak, adalah hari di mana saya berhenti merasa takut dan mulai berpikir bahwa saya harus berubah. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan atau kapan, tapi saya mengerti, jika saya terus diam, seumur hidup saya akan direndahkan. Saya sudah cukup bersabar, dan mungkin kesabaran saya sudah saatnya untuk bersuara. Setelah bapak saya pulang dengan hati yang terluka, suasana di rumah terasa semakin menyesakkan. Ibu Wati tetap bersikap ramah di depan orang lain, tapi setiap kali hanya ada saya dan beliau, kata-katanya menjadi semakin pedas. Sepertinya, menyakiti saya telah menjadi kesenangannya. Setiap pagi saya berangkat kerja, beliau akan melontarkan sindiran, "Jangan bawa penampilan kampunganmu itu keluar. Bikin malu keluarga ini saja." Ketika saya pulang, beliau akan memeriksa setiap masakan, setiap rupiah yang saya belanjakan, sambil bergumam, "Tidak tahu ini pergi kerja atau pergi main." Saya sudah terbiasa mendengarnya, hanya diam membiarkan semuanya berlalu. Tapi diam bukan berarti tidak merasakan. Setiap kata dari beliau, setiap lirikan mata dari suami saya, terasa seperti jarum yang menusuk harga diri. Suatu kali, beliau mengetahui saya mengirim sedikit uang untuk orang tua saya. Hanya beberapa juta rupiah, uang hasil kerja keras saya sendiri. Tapi beliau membuat keributan di depan seluruh keluarga. "Saya membiarkanmu tinggal di sini supaya kamu bisa mengirim uang ke keluarga miskinmu itu? Apa rumah ini kurang memberimu makan sampai kamu harus mencuri sedikit-sedikit?" Tenggorokan saya tercekat, saya mencoba menjelaskan. "Saya hanya mengirim sedikit untuk biaya obat ayah dan ibu, tidak akan mengganggu keuangan rumah ini." Beliau menggebrak meja, piring nasi sampai terjatuh. Saya larang. "Mulai sekarang, setiap sen dari gajimu harus kamu laporkan pada saya." Saya berdiri mematung. Bima duduk di sana, tetap diam. Dia hanya menatap saya sekilas, lalu menunduk melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menatapnya, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Satu kalimat pembelaan saja sudah cukup, tapi dia tetap membisu. Saya mengerti, di rumah ini saya tidak punya sandaran selain diri saya sendiri. Hari-hari berikutnya, saya menjadi semakin pendiam. Pagi berangkat kerja, malam pulang memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Terkadang, saat menatap keluar jendela dan melihat lampu jalanan, saya bertanya-tanya, apakah ayah dan ibu di desa sudah tidur?
Saya merindukan makan malam sederhana di kampung. Bapak duduk di meja makan sambil bercerita tentang masa-masanya bekerja di bidang keuangan, suaranya tenang dan hangat. Beliau pernah berkata, "Anakku, kaya atau miskin itu tidak penting. Yang penting, jangan sampai kehilangan harga dirimu." Tapi sekarang, saya hidup di tempat di mana harga diri saya diinjak-injak setiap hari. Saya tidak bisa menceritakannya pada ayah dan ibu karena takut mereka sedih. Setiap kali ibu menelepon dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Saya hanya tertawa dan berkata, "Rania baik-baik saja, Bu." Ibu tenang saja. Saya takut mereka tahu kebenarannya, bahwa putri mereka sedang direndahkan, bahwa orang-orang di sini pernah berkata langsung di depan saya bahwa keluarga saya hanyalah kumpulan orang miskin. Saya takut melihat kesedihan di mata Bapak, takut melihat penderitaan di wajah ibu, jadi saya memilih diam, memendam semuanya sendiri. Tapi semakin saya mencoba bertahan, semakin saya merasa tercekik. Suatu kali, setelah saya pulang dari desa untuk melayat paman saya, Ibu Wati langsung menyindir, "Apa di sana benar-benar ada acara duka? Atau kamu hanya cari-cari alasan untuk pulang kampung?" Saya menoleh menatapnya. Suara saya bergetar tapi tegas. "Bu, itu kerabat saya. Mereka benar-benar meninggal." Beliau tertawa sinis. "Kerabat apa? Cuma sekumpulan orang miskin. Mati pun tidak akan ada yang tahu." Mata saya terasa panas, air mata mengalir deras. Bima saat itu baru keluar dari kamar, mendengar semuanya dengan jelas, tapi dia hanya berkata, "Sudahlah Bu, biarkan Rania istirahat." Lalu dia menutup pintu kamarnya, meninggalkan saya sendirian di tengah rumah yang dingin. Malam itu, saya duduk di dekat jendela, memandangi bayangan saya yang kabur di kaca. Saya sadar, cinta saya telah mati. Pria yang pernah saya percayai, yang pernah saya sebut suami, kini hanyalah orang asing yang tinggal satu atap. Dan ibu mertua, orang yang pernah saya coba senangkan hatinya, kini menjadi mimpi buruk yang menghantui saya setiap hari. Saya mulai mencari cara untuk keluar dari perasaan ini. Saya fokus pada pekerjaan, mengambil proyek sampingan, belajar keterampilan baru, dan mulai berinvestasi berdasarkan apa yang pernah diajarkan bapak saya. Saya tidak mengeluh, tidak menyalahkan, hanya bekerja dalam diam, menabung dalam diam. Di luar, saya tetaplah menantu yang patuh, berbicara lembut, tapi di dalam, saya mulai membangun benteng untuk diri saya sendiri. Saya tidak memberitahu siapapun, juga tidak butuh siapapun tahu. Saya hanya tahu satu hal, jika suatu hari kesempatan itu datang, saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkan saya lagi. Malam akhir pekan itu, ketika semua orang sudah tidur, saya duduk sendirian dalam gelap, jari-jari saya mengelus foto pernikahan di atas meja. Cahaya dari lampu tidur memantulkan wajah dua orang di foto itu. Saya dan Bima tersenyum bahagia. Kini, melihatnya kembali, senyum itu terasa begitu asing. Saya berbisik, jika bisa memilih lagi, mungkin aku tidak akan pernah melangkah ke rumah ini, tapi saya juga mengerti, ada jalan-jalan yang meski menyakitkan, tetap harus dilalui untuk belajar bagaimana caranya berdiri. Dan saya tahu, tahun-tahun penuh penghinaan dan penindasan ini adalah hal yang akan menempa saya dengan kekuatan untuk membalas semua luka dengan cara yang paling setimpal. Suatu pagi, saat saya sedang memeriksa berkas akuntansi di kantor, telepon saya tiba-tiba berdering. Melihat nama adik laki-laki saya, jantung saya terasa sesak. Suaranya bergetar. "Mbak, Bapak kena stroke, sekarang di UGD Rumah Sakit Kabupaten. Dokter bilang harus segera dioperasi." Saya mendengarnya dengan kepala pusing, semua kebisingan di kantor seolah lenyap. Saya melompat dari kursi, menyambar tas tangan saya. Beberapa rekan kerja menatap saya dengan heran. Saya hanya sempat berteriak pada staf HRD, "Mbak, di rumah ada urusan darurat, saya izin pulang duluan ya. Tolong sampaikan ke direktur, belum pernah saya berlari secepat ini." Sepanjang perjalanan dari kantor ke rumah, tangan saya gemetar hebat hingga saya harus mencengkeram setir mobil kuat-kuat untuk menenangkan diri. Di kepala saya hanya ada satu kalimat, "Bapak, tunggu Rania pulang." Begitu melewati gerbang, saya melihat Ibu Wati sedang duduk di kursi, memegang cangkir teh,
dengan sikap tenang seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya berlari masuk, dengan napas terengah-engah. Bu, bapak saya kena stroke, sekarang di rumah sakit. Saya harus segera pulang kampung. Beliau mengangkat kepala, menyipitkan mata, lalu tersenyum sinis. Pasti bapakmu sudah lama tidak dapat uang, jadi cari-cari alasan untuk memeras ya? Sakit apa? Saya sudah sering dengar cerita seperti itu. Orang kampung memang suka pura-pura sakit untuk minta uang. Saya terdiam membeku, tenggorokan saya tercekat. Bu, saya mohon, Bapak benar-benar kritis. Beliau menghela napas, suaranya datar. Sudah, jangan bersandiwara lagi. Rumah ini tidak punya uang untuk diperas. Kamu di rumah saja, urus pekerjaan rumah. Saya berdiri mematung, jantung saya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Saya mencari-cari suami saya. Ketika dia keluar dari kamar, saya berlari mendekat, nyaris menarik tangannya. Mas, aku mohon izin pulang ke kampung, Bapak kritis. Dia menatap saya, wajahnya dingin, suaranya ringan. Bapak pasti tidak apa-apa, Ran. Penyakit seperti itu kan cuma masuk angin. Bilang saja sama Bapak jangan minum-minum lagi. Orang desa bilang, luka bisa sembuh sendiri, beberapa hari juga pasti pulih. Saya tertegun menatapnya lekat-lekat. Apa yang kamu katakan, Bima? Bapakku sedang di UGD. Dia memalingkan muka, menghindari tatapan saya. Di dalam hati, saya merasakan sesuatu telah retak. Bukan lagi kemarahan, tapi kekecewaan yang tak terhingga. Suami yang pernah saya percayai, yang saya pikir akan melindungi saya, kini menganggap penderitaan saya sebagai hal sepele. Ibu Wati berdiri, suaranya terdengar masam. Dengar itu, anak saya benar. Jangan cari-cari gara-gara. Rumah ini memberimu makan dan tempat tinggal. Apa itu masih kurang sampai kamu terus-terusan rindu kampung? Kamu itu beruntung bisa jadi menantu di keluarga saya. Jangan lupakan itu. Kepala saya terasa pusing, pandangan saya menggelap. Saya membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi air mata sudah mengalir. Saya berbalik, setiap langkah terasa begitu berat. Di kepala saya, suara tajam Ibu Wati, dan suara acuh tak acuh Bima berputar-putar, menciptakan badai yang membuat saya ingin berteriak. Saya melangkah keluar, duduk terkulai di teras, tangan saya gemetar hebat, gerimis turun, terasa dingin, dan menusuk. Saya menengadah ke langit kelabu, merasa seperti ditinggalkan sendirian di sebuah rumah yang asing. Namun di saat itu, di tengah keputusasaan, sebuah pikiran melintas di benak saya, begitu jelas dan tegas. Saya tidak akan memohon pada siapapun lagi, jika mertua saya meremehkan, jika suami saya memilih diam, maka saya akan berdiri dengan kedua kaki saya sendiri. Saya diam-diam menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan kembali ke kamar, membuka laptop. Saya mengakses rekening bank saya, melihat jumlah uang yang diam-diam saya kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Tanpa ragu, saya mentransfer sejumlah besar uang ke rumah sakit tempat Bapak dirawat. Saya menelepon seorang perawat dan berbisik. Mbak, tolong ya, kalau ayah atau ibu saya bertanya, bilang saja ada donatur yang membantu. Jangan bilang dari saya. Di seberang telepon, perawat itu terdiam sejenak, lalu menjawab, saya mengerti Mbak, tenang saja. Saya menghela napas lega. Setetes air mata jatuh ke keyboard. Saya tahu ayah dan ibu tidak akan senang jika tahu putri mereka diperlakukan buruk oleh keluarga suaminya hingga tidak berani pulang, jadi saya memilih untuk menyembunyikannya. Bagi mereka, saya tetaplah putri mereka yang kuat dan hidup bahagia di kota. Tapi hanya saya yang tahu, kebahagiaan itu sebenarnya sudah lama membusuk. Setelah menyelesaikan semua transaksi, saya bersandar di kursi. Memandang layar laptop yang terang, di hati saya tidak ada lagi rasa takut atau cemas, hanya ada ketenangan yang aneh. Saya sudah terlalu banyak menangis, terlalu banyak bersabar. Kini, rasa sakit itu seolah telah kering, hanya menyisakan kekosongan. Tapi jauh di dalam kekosongan itu, sesuatu mulai menyala. Sebuah api kecil yang lemah, namun gigih. Saya tahu, begitu api itu membesar, ia tidak akan mudah dipadamkan. Malam itu,
saya hampir tidak bisa tidur. Suara hujan di luar berpadu dengan detak jam, terasa seperti mengiris pikiran saya. Dalam gelap, saya melirik ke samping di mana Bima tidur membelakangi saya, napasnya teratur seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berbaring diam, mendengarkan suara hujan, air mata terus mengalir tanpa suara, tanpa arti. Mungkin di matanya, penderitaan saya tidak pantas untuk dipikirkan. Keesokan paginya, saya bangun seperti biasa. Rumah ini masih sama, terang, rapi, bersih, tapi begitu dingin hingga menyesakkan. Saya memasak sarapan, menata meja, dan meletakkan secangkir kopi di depan ibu mertua. Beliau melirik, tersenyum sinis. Sudah sadar juga ya? Kukira kemarin mau menangis seharian. Saya hanya menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Bu." Beliau menatap saya sejenak, seolah terkejut melihat saya begitu tenang, lalu berbalik, suaranya menajam. "Ingat, di rumah ini tidak ada tempat untuk orang yang suka pulang kampung mengeluh miskin." Saya mengangguk, tangan saya masih menuang kopi, senyum tipis di bibir, tapi hati saya sedingin es. Ketika Bima keluar, dia menatap saya lalu menghindari tatapan saya. Saya tahu dia merasa aneh, karena saya tidak lagi membantah, juga tidak menangis. Saya hanya diam, menjalankan peran sebagai istri yang mereka inginkan. Tapi di dalam hati, sesuatu telah berubah. Saya tidak lagi ingin dikasihani, juga tidak butuh pembelaan. Saya sudah berjanji pada diri sendiri, mulai hari ini, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sore hari setelah pulang kerja, saya mampir ke rumah sakit tempat Bapak dirawat. Saya tidak masuk, hanya berdiri di luar menatap melalui jendela kaca. Di dalam, Bapak sedang tidur, wajahnya tirus, tangannya masih terpasang selang infus. Ibu duduk di sampingnya, mengipasinya sambil menatapnya. Saya menggigit bibir kuat-kuat untuk menahan isak tangis. Seorang perawat lewat dan berbisik, "Keluarga ibu beruntung sekali, ada orang baik yang menanggung semua biaya operasi. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat." Saya hanya mengangguk kecil dan menjawab pelan, "Iya, sungguh beruntung." Lalu saya berbalik cepat, takut ada yang melihat air mata saya. Malamnya, saya beraktivitas seperti biasa. Memasak, menata meja, mencuci piring. Ibu Wati menatap saya dengan heran. "Sudah sadar kamu, ya? Jadi anak penurut itu bagus, jangan sampai saya harus mendidikmu berkali-kali." Saya hanya tersenyum, berkata dengan lembut, "Iya, Bu, saya mengerti sekarang." Beliau menatap saya, seolah mencoba mencari tahu apa yang saya sembunyikan, tapi karena tidak menemukan apa-apa, beliau pun pergi. Sementara Bima hanya makan dalam diam, tidak berani mengangkat kepala. Hari-hari berikutnya, saya menjalani hidup yang sama. Pagi bekerja, sore pulang memasak, malam berdiam diri. Tapi di dalam hati, saya bukan lagi Rania yang dulu. Setiap kali bercermin, saya melihat tatapan mata saya telah berubah, lebih dalam, lebih dingin, dan lebih kuat. Saya belajar mengamati. Saya mendengar setiap sindiran, setiap tawa yang merendahkan, tapi tidak bereaksi. Saya hanya mengingat, suatu siang, saat saya menjemur pakaian, Ibu Wati menelepon seseorang, suaranya keras membanggakan diri. "Menantu saya sekarang penurut sekali. Sudah tahu takut setelah saya beri pelajaran beberapa kali, sekarang jadi penurut sekali." Saya mendengarnya dan tersenyum tipis. Ya, beliau benar. Saya penurut, tapi dengan cara yang tidak akan pernah beliau pahami. Penurut agar beliau percaya saya telah takluk, padahal sebenarnya saya sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa beliau bayangkan. Malamnya, saya menerima pesan dari adik saya. "Mbak, Bapak sudah sadar, dokter bilang pemulihannya bagus. Ibu titip pesan, kalau tahu siapa yang bantu, tolong sampaikan terima kasih." Saya tersenyum membaca pesan itu, hati saya menghangat. "Tidak perlu tahu siapa orangnya, Dik," balas saya. "Yang penting Bapak sehat." Saya mematikan ponsel, menghela napas lega. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, hati saya terasa sedikit lebih tenang. Sejak hari itu, saya tidak lagi merasa takut. Setiap kali mendengar Ibu Wati memarahi, saya hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu," dengan begitu lembut hingga beliau sendiri terkejut.
Saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah, tetap bekerja, tetap menjadi menantu teladan di mata tetangga. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu saya sedang menunggu saat yang tepat. Saat di mana saya bisa membalas semua penghinaan dan perlakuan rendah yang telah beliau dan suami saya berikan selama bertahun-tahun. Malam itu, saya duduk di balkon, memandang ke seberang, ke kawasan perumahan elit di mana rumah-rumah mewah bersinar terang. Saya ingat betul kata-kata Ibu Wati, kalau saja bisa punya rumah di sana, mati pun aku rela. Saya tersenyum tipis. Di dalam hati, sebuah gagasan muncul. Awalnya hanya seperti percikan kecil, tapi semakin dipikirkan, semakin jelas, saya tahu saya akan melakukan sesuatu yang jika berhasil, akan mengubah segalanya. Dan kali ini, saya tidak hanya akan membela kehormatan orang tua saya, tapi juga merebut kembali semua yang pernah mereka remehkan dari diri saya. Sejak mendengar kembali ucapan Ibu Wati, sebuah ide cemerlang muncul di kepala saya, begitu jelas hingga membuat jantung saya berdebar kencang. Kalimat itu, kalau saja bisa punya rumah di sana, mati pun aku rela, terus terngiang di kepala saya seperti sebuah tantangan. Saya tiba-tiba mengerti, jika ada cara untuk membuatnya merasakan nilai saya yang sesungguhnya, maka caranya adalah dengan menunjukkan padanya bahwa orang miskin yang pernah ia hina, bisa mencapai sesuatu yang seumur hidupnya bahkan tidak berani ia impikan. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, saya duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu gemerlap dari kawasan perumahan mewah di seberang. Vila-vila berjejer, cahayanya yang kuning hangat memancarkan kemegahan yang memesona. Saya berpikir, bagaimana rasanya tinggal di sana, pasti sebuah kebahagiaan yang Ibu Wati yakini hanya untuk orang-orang yang pantas. Saya tersenyum tipis, di dalam hati saya sudah punya jawabannya. Keesokan harinya, setelah jam kerja, saya menemui seorang agen properti bernama Andi, teman lama saya di perusahaan dulu. Dia terkejut ketika saya bertanya tentang villa di kawasan seberang. Rania, di sana itu harganya selangit, jarang ada yang berani tanya. Kamu mau lihat-lihat saja atau serius mau beli? Saya menatapnya, tersenyum. Aku serius, Andi. Aku mau beli 1 unit. Tolong tunjukkan unit yang paling bagus dan paling mahal. Andi menatap saya seolah tidak percaya, tapi melihat tatapan saya yang mantap, dia mengangguk. Baiklah, besok aku atur jadwal untuk melihat unit di pusat kawasan itu. Harganya 50 miliar rupiah, yang termewah di sana. Di puncaknya ada simbol mahkota. Jujur saja, unit ini dianggap paling bergengsi di sini. Saya mengangguk, suara saya tenang. Itu sudah cukup. Keesokan harinya, saya pergi melihat rumah itu bersama Andi. Ketika pintu kaca besar itu terbuka, seluruh villa terasa bersinar, begitu mewah hingga saya harus menarik napas dalam-dalam. Segalanya, mulai dari langit-langit yang tinggi, tangga melengkung, hingga taman bunga dan kolam ikan, semuanya sempurna. Saya berdiri di tengah ruang tamu, memandang berkeliling, dan tiba-tiba merasa aneh. Pada saat itu, kenangan masa lalu berkelebat seperti film yang diputar mundur. Wajah bapak saya yang menunduk saat dihina ibu mertua. Tatapan dingin Bima. Suara tajam Ibu Wati. Semua muncul dengan jelas. Setiap luka dan penghinaan di masa lalu, seolah berubah menjadi api yang membakar semangat. Saya menatap Andi dan berkata dengan tegas, aku ambil unit ini. Dia membelalakan matanya. Serius, Rania, kamu yakin? 50 miliar itu bukan uang sedikit. Saya tersenyum. Aku belum pernah seyakin ini. Saat menandatangani kontrak, tangan saya sedikit gemetar. Tapi bukan karena takut. Saya merasa seolah setiap goresan pena yang saya buat sedang menutup satu babak kehidupan yang penuh penghinaan dan membuka lembaran baru di mana saya adalah tuannya. Saya meminta Andi untuk merahasiakan identitas pembeli. Aku tidak mau ada yang tahu sampai aku sendiri yang mengumumkannya, pinta saya. Dia mengangguk. Tenang saja, kami bekerja profesional. Kerahasiaan dijamin, saya hanya tersenyum tipis. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli bagi saya. Ini adalah langkah pertama dalam rencana untuk membalas semua yang telah mereka lakukan. Hari-hari berikutnya, saya hidup seperti biasa. Pagi bekerja, sore pulang memasak,
berbicara dan tertawa dengan Ibu Wati, seolah tidak pernah ada masalah. Beliau melihat saya yang tiba-tiba lebih ceria, mungkin karena mengira saya sudah menjadi penurut. Terkadang beliau memanggil saya untuk menasihati dengan nada superiornya. "Sekarang kamu sudah mengerti kan? Jadi menantu itu harus nurut. Nasihatku tidak akan pernah salah." Saya tersenyum lembut dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Berkat Ibu, saya jadi belajar banyak hal." Beliau mengangguk puas, tidak tahu bahwa saat itu, di dalam hati, saya tersenyum karena alasan yang sama sekali berbeda. Villa yang saya beli sedang dalam tahap penyelesaian. Interiornya dipesan khusus dengan gaya modern yang saya pilih sendiri. Saya sering diam-diam mampir untuk memeriksa kemajuannya, memperbaiki detail-detail kecil karena saya ingin segalanya sempurna, sama seperti rencana yang sedang saya siapkan. Suatu sore, saat berdiri di tengah villa baru itu, memandangi cahaya lampu kuning yang terpantul di lantai marmer, saya merasa hati saya begitu damai. Tidak ada lagi rasa dendam, hanya ada keteguhan dan keyakinan bahwa segalanya akan kembali adil. Saya menyentuh dinding pelan, berbisik pada diri sendiri, "Bapak, Rania sudah punya tempat yang layak untuk ayah dan ibu hidup bahagia." Meninggalkan villa itu, saya menatap ke seberang jalan, ke rumah Ibu Wati yang lampunya menyala. Saya melihat siluetnya lewat di jendela, masih dengan sikap angkuhnya, masih percaya diri bahwa seluruh dunia harus berputar di sekelilingnya. Saya tersenyum tipis, akan tiba saatnya rumah ini membuat ibu terdiam, bisik saya, lalu berbalik pulang. Malam itu, saya berbaring mendengarkan detak jam di kamar, hati saya terasa ringan. Saya tahu, rencana saya telah resmi dimulai. Dan kali ini, saya tidak akan berhenti di tengah jalan. Setelah menandatangani kontrak pembelian villa, hati saya terasa luar biasa lega. Selama bertahun-tahun hidup dalam kebisuan dan penderitaan, kini untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar memegang kendali atas hidup saya. Namun di luar, saya tetap hidup seperti biasa. Tetap menjadi menantu patuh yang Ibu Wati pikir telah berhasil ia jinakkan. Mungkin karena itu, beliau menjadi semakin sombong dan semena-mena. Setiap kali melihat saya menunduk dan menjawab iya, "Bu," beliau tersenyum penuh kemenangan. Kondisi bapak saya perlahan membaik setelah operasi. Ibu menelepon dengan suara tercekat, "Nak, bapakmu sudah sadar. Dokter bilang kemajuannya sangat baik. Di rumah sakit ada donatur baik hati yang menanggung biayanya." Ibu sudah berterima kasih tapi tidak tahu siapa orangnya. Saya tersenyum tipis. "Itu berkah untuk ayah dan ibu. Tenang saja dan istirahat yang cukup." Ibu menambahkan, "Bapak bilang kalau sudah sehat mau menjengukmu." Saya terdiam sejenak, lalu berkata cepat, "Tunggu sampai Bapak benar-benar pulih saja, Bu. Perjalanan jauh itu melelahkan. Saya tidak ingin mereka tahu." Hanya dengan mendengar kata menjenguk saja, hati saya kembali sesak karena kenangan lama. Sementara itu di rumah mertua, suasana masih sama menyesakkannya. Bedanya, saya telah belajar mengendalikannya sesuai keinginan saya. Saya tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, dan kapan harus mengalah. Setiap kali Ibu Wati mencari-cari alasan untuk memarahi saya hanya menjawab dengan lembut, "Iya, Bu, saya yang salah. Ibu benar." Sikap itu membuatnya semakin puas, sementara saya tetap tenang dengan hati yang dingin. Suatu hari, saat saya membersihkan meja makan, beliau berbicara di telepon dengan kerabatnya dengan suara keras. "Si Rania sekarang penurut sekali, beda jauh dengan dulu. Dulu kukira karena pendidikannya tinggi jadi sok pintar." Saya berdiri tepat di sampingnya, mendengar setiap kata. Bibir saya sedikit terangkat, sebuah senyum sinis yang tidak beliau sadari. Saya penurut karena saya tidak lagi perlu melawan. Semua kata-katanya kini hanya seperti angin lalu. Saya telah memilih cara agar beliau masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Bima mulai menyadari perubahan saya. Dia melihat saya menjadi lebih pendiam, tidak lagi berdebat atau menunjukkan kekesalan, tapi ada sesuatu di mata saya yang membuatnya tidak nyaman. Suatu kali, saat saya sedang membaca dokumen, dia bertanya, "Akhir-akhir ini kamu sering pulang telat, memangnya ada apa?" Saya menjawab singkat, "Aku ikut kursus tambahan untuk meningkatkan keahlian." Dia mengangguk,
Tapi saya melihat keraguan di matanya. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut, karena saya tahu itu hanya akan membuatnya kesal. Sudah lama saya sadar, dia tidak lagi punya kesabaran untuk memahami saya. Suatu sore saat saya pulang kerja, saya melihat Ibu Wati sedang duduk bersama beberapa tetangga. Mendengar langkah saya, beliau langsung berkata dengan suara keras, "Sudah kubilang, mendidik menantu itu harus tegas biar jadi orang. Kalau dibiarkan bebas, nanti malah besar kepala." Para tetangga menatap saya dengan canggung. Ada yang berbisik, "Sudahlah, Bu. Rania kan anak baik, penurut sekali." Ibu Wati melirik saya. "Baik, baik apanya kalau setiap hari pulang malam, siapa tahu di luar sana dia melakukan apa?" Semua orang terdiam, suasana menjadi canggung. Saya hanya tersenyum tipis, menyapa. Saya pulang, lalu diam-diam naik ke kamar. Saya tidak marah, tidak juga merasa sedih. Saya hanya kasihan pada orang-orang yang berpikir bahwa menginjak-injak orang lain adalah cara untuk membuktikan diri. Malam itu, saya berpikir panjang. Saya tahu, agar rencana ini sempurna, saya harus membuatnya benar-benar percaya bahwa saya telah menjadi penurut dan patuh. Saya mulai aktif bertanya padanya, "Bu, saya berencana merenovasi ruang tamu. Menurut Ibu, bagusnya pakai kayu jenis apa ya biar kelihatan mewah?" Matanya langsung berbinar, senyumnya penuh kemenangan. "Ya harus pakai kayu jati. Jenis itu baru kelihatan berkelas. Lalu gordennya harus dari beludru impor. Sofa dari Jerman, dan karpetnya pilih yang dari Turki." Saya mengangguk, mencatat dengan saksama, sambil memuji, "Ibu memang seleranya tinggi." Saya jadi banyak belajar. Mendengar itu, beliau semakin bersemangat, berbicara tanpa henti sepanjang sore. Semua yang beliau sebutkan, saya pesan. Tapi bukan untuk rumah ini. Saya mengirimnya langsung ke villa baru yang sedang dalam tahap penyelesaian. Setiap barang, setiap detail, saya pilih sendiri, dan ironisnya, semuanya sesuai dengan selera beliau. Setiap kali menandatangani tagihan, saya tersenyum kecil, membayangkan wajahnya saat melangkah masuk ke tempat yang selalu ia impikan, tanpa pernah menyangka bahwa pemilik sebenarnya adalah menantu dari kampung yang selama ini ia hina. Perlahan, tidak ada lagi pertengkaran antara saya dan Ibu Wati. Beliau puas, sementara saya diam hingga seluruh rumah mengira saya benar-benar telah berubah. Tapi jauh di lubuk hati, saya tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Saya sedang mengumpulkan tenaga untuk langkah berikutnya. Langkah yang hanya dengan sekali ayunan, akan membuat Ibu Wati dan Bima tidak akan pernah berani meremehkan saya lagi. Saya menatap keluar jendela, di mana kawasan perumahan elit di seberang masih bersinar terang di malam hari. Cahayanya terpantul di mata saya, terang namun dingin. "Sebentar lagi," bisik saya, "semuanya akan kembali ke tempat yang semestinya." Ketika villa mewah di seberang jalan itu resmi selesai dibangun, saya merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah ujian besar dalam hidup. Setiap dinding, setiap jendela, setiap perabotan, semuanya saya pilih sendiri dengan cermat. Sofa kulit dari Italia berwarna krem yang pernah dipuji Ibu Wati, gorden beludru tebal berwarna merah anggur kesukaannya, bahkan guci keramik besar di sudut ruang tamu, semuanya saya ingat dan saya wujudkan persis seperti yang ia katakan. Bedanya, rumah itu bukan miliknya, melainkan milik saya. Dan rumah itu akan menjadi panggung di mana ia akan menerima akibat dari perbuatannya selama ini. Saya mulai berpura-pura lebih ramah dan terbuka pada ibu mertua. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya menyapanya dengan sopan, menanyakan kabarnya. Terkadang saya memberinya hadiah kecil seperti sarang burung walet atau madu impor, hal-hal yang sangat ia sukai. Semakin beliau melihat saya penurut, semakin sombong pula sikapnya, semakin sering ia menasihati. Saya hanya tersenyum dan mendengarkan, tanpa membantah. Di luar, saya adalah menantu teladan, tapi di dalam, saya menghitung mundur hari demi hari. Suatu malam saat makan, saya pura-pura bersemangat. "Bu, menurut Ibu, pekerjaan saya sekarang sudah bagus, kan?" Beliau menatap saya, nadanya setengah memuji, setengah menyindir. "Lumayan.
Akhir-akhir ini bosmu pasti suka sekali padamu, ya? Apa kamu dapat bonus? Saya tersenyum tipis. Iya, Bu. Bos memuji saya rajin dan akan memberi saya hadiah sebagai penghargaan. Ibu Wati mengangkat alisnya. Hadiah apa? Saya berpura-pura ragu, lalu berkata pelan, bos meminjamkan vilanya untuk saya mengadakan pesta kecil akhir pekan ini. Sebagai ucapan terima kasih pada rekan-rekan di kantor, saya berencana mengundang keluarga kita juga biar ramai. Mendengar kata villa, mata beliau langsung berbinar. Villa di mana? Tanyanya cepat. Saya menjawab dengan tenang. Di kawasan perumahan seberang kita itu, Bu, tempat yang sering Ibu puji-puji. Beliau tertawa keras, suaranya penuh kemenangan. Bosmu hebat juga, ya? Ya pantas saja, penampilanmu sekarang kan beda dengan waktu pertama kali jadi menantu. Pasti sudah pintar mengambil hati orang. Saya mendengar kalimat pedas itu dengan jelas, tapi hanya tersenyum. Saya hanya berusaha bekerja dengan baik, Bu. Beruntung bos saya baik. Bima yang duduk di samping mengerutkan kening. Kamu melakukan apa sampai bosmu sebaik itu? Aku dengar dari teman-teman, bosmu itu laki-laki paruh baya yang suka main perempuan. Saya menoleh padanya, suara saya tenang. Tenang saja, Mas. Aku dihargai karena kerja kerasku. Bima hanya berdeham, tidak berkata apa-apa lagi, tapi saya melihat kecemburuan di matanya. Sementara Ibu Wati menepuk bahu saya dan tersenyum sinis, baguslah. Tahu cara memajukan diri itu hebat. Anak dari keluarga miskin yang tahu cara berjuang itu patut dipuji. Saya hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Dalam hati saya berpikir, iya, Bu, teruslah berpikir saya sedang mengambil hati atasan. Beberapa hari lagi, Ibu akan tahu apa artinya berjuang. Hari-hari berikutnya, saya berpura-pura sibuk mempersiapkan pesta dari bos. Saya meminta pendapat ibu mertua tentang perabotan, tentang cara menata ruangan, mencoba membuatnya semakin antusias. Bu, kalau memilih karpet, bagusnya jenis apa ya? Tanya saya. Beliau langsung menjawab, seolah ingin menunjukkan pengetahuannya. Karpet Turki, tentu saja, mewah dan tahan lama. Lalu meja makan harus cukup untuk 12 orang, lemari anggur harus diletakkan di sudut kanan ruang tamu, baru orang akan melihatnya berkelas. Saya mencatat setiap kata, mengangguk berterima kasih, sambil memuji, ibu memang seleranya berkelas. Beliau tersenyum puas, tentu saja. Kalau rumah ini ditata olehku, pasti akan sangat mewah. Saya menatapnya, dalam hati berpikir, iya, mewah sekali. Tapi bukan rumah ibu. Sehari sebelum acara, saya menyewa sebuah mobil mewah untuk menjemput seluruh keluarga. Ibu Wati sudah bersiap-siap sejak pagi, mengenakan blus sutra, perhiasan emas penuh di tangannya, wajahnya dirias cerah. Adik ipar saya juga mengenakan gaun mahal, tidak henti-hentinya bercermin. Bima diam saja, mungkin masih kesal, tapi melihat antusiasme ibunya, ia pun ikut saja. Sebelum naik mobil, Ibu Wati bercermin untuk terakhir kalinya, lalu berkata pada saya dengan nada penuh kemenangan, hari ini ibu mau lihat bagaimana kehidupan orang kaya. Kalau rumah bosmu bisa semewah setengah dari rumah ini saja, ibu sudah salut. Saya menunduk dan berkata pelan, iya, Bu, nanti ibu akan tahu. Mobil melaju di jalan yang mulus, diapit oleh pepohonan yang dipangkas rapi. Setiap kali melewati rumah-rumah mewah, Ibu Wati berdecak kagum. Ya ampun, lihat itu. Setiap rumah seperti istana, entah konglomerat mana yang bisa membeli tempat seperti ini. Saya duduk di sampingnya, menatap keluar jendela, tersenyum tipis. Beliau tidak tahu, beberapa menit lagi, beliau akan melangkah masuk ke dalam rumah yang seumur hidupnya hanya berani ia pandangi dari jauh. Mobil melambat saat tiba di gerbang kawasan perumahan. Satpam memberi hormat, gerbang terbuka, dan jalanan beraspal mulus terbentang di depan kami seperti pintu masuk ke dunia lain. Ibu Wati duduk di samping saya, matanya membelalak melihat pemandangan di kiri kanan, deretan pohon yang rapi, rumah-rumah megah dengan kolam renang pribadi, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Beliau terus berdecak kagum, suaranya terdengar lain karena terlalu bersemangat. Ya Tuhan, tempat ini lebih indah dari yang kubayangkan. Siapapun yang tinggal di sini pasti punya banyak pahala di kehidupan sebelumnya. Saya hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa,
Setiap kata yang ia ucapkan bagai pisau yang mengiris hati saya. Tapi alih-alih sakit, saya merasa tenang, saya sudah terlalu lama menunggu momen ini. Ketika mobil berbelok ke area pusat di mana villa saya berada, beliau hampir menempelkan wajahnya ke kaca. Entah konglomerat mana yang sanggup membeli rumah-rumah ini. Ya, katanya dengan nada takyub, kalau bisa tinggal di rumah seperti ini, rasanya tidak akan pernah ada masalah. Saya menjawab pelan, suara saya tenang. Iya, Bu. Hanya orang yang sangat beruntung yang bisa tinggal di sini. Mobil berhenti di depan villa nomor 88, tempat yang saya beli seharga 50 miliar rupiah. Gerbang besi berukir terbuka, dua baris pohon bonsai yang dipangkas rapi berjajar di sepanjang jalan masuk, sinar matahari sore terpantul di lantai batu yang berkilauan, rumah itu berdiri megah dengan atap kubah yang tinggi, jendela-jendela kaca besarnya memantulkan langit seperti cermin raksasa. Ibu Wati ternganga, terpaku selama beberapa detik, lalu berkata nyaris berteriak, "Ya ampun, semewah ini. Ini benar-benar rumah bosmu, Rania?" Saya berbalik, tersenyum, suara saya lembut, namun tegas. "Iya, Bu. Bos saya meminta saya datang lebih awal untuk menyiapkan pestanya." Beliau mengangguk-angguk, matanya berbinar. Adik ipar saya berseru, "Astaga, aku belum pernah lihat rumah seindah ini. Bu, kamar mandinya saja sebesar rumah kita." Bima diam, tapi saya melihat tatapan iri di matanya. Sementara Ibu Wati terus berjalan dari ruang tamu ke dapur, menyentuh semua perabotan, lalu mengagumi lukisan di dinding. Ya ampun, memang beda ya orang kaya. Vas bunga saja harganya puluhan juta. Melihatnya saja sudah membuatku terpesona. Kalau suatu hari ibu bisa tinggal di sini, mati pun aku rela. Saya mengikutinya berkeliling rumah, menjelaskan setiap sudut seolah saya adalah pemiliknya. Iya, Bu. Sofa ini memang dari Italia, gordennya dari beludru impor. Karpetnya dari Turki, persis seperti yang ibu puji dulu. Beliau menoleh ke arah saya, matanya berbinar. Kok kamu tahu? Sedetail itu. Saya tersenyum. Saya sering mendengar ibu bicara, jadi saya ingat. Beliau tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Sementara saya hanya menatapnya dengan hati yang perih, antara kasihan dan jijik. Beberapa saat kemudian, beliau duduk di sofa, menghela napas lega. Memang beda ya rumah orang sukses. Tidak seperti tempat-tempat biasa. Kalau ibu punya rumah seperti ini, mungkin tidak akan pernah mau keluar. Saya menunduk pelan, suara saya lembut. Nanti juga akan tiba saatnya, Bu. Ibu jangan khawatir. Kata-kata saya membuatnya menoleh dan tersenyum penuh kemenangan. Iya, semoga saja bosmu itu murah hati. Siapa tahu dia memberimu hadiah, ibu kan bisa ikut kecipratan. Saat itu ponsel saya berdering. Saya sengaja menatap layar lalu berkata pelan, "Iya, Pak. Saya sudah siapkan semuanya." Ibu Wati mendengarnya dan semakin kagum. Lihat kan? Orang-orang menghargai menantuku. Sudah kubilang, jangan meremehkannya. Dia bisa hebat juga karena berkah dari keluarga suami. Kalimat itu membuat Bima melirik ibunya lalu menatap saya, matanya penuh rasa kesal dan penasaran. Saya berbalik, tersenyum tipis, lalu berkata, "Bos saya sebentar lagi sampai, pasti akan ada kejutan, Bu." Beliau merapikan pakaiannya, bercermin, dan mengoleskan lipstik, bersemangat seolah akan menghadiri pesta kaum elit. Adik ipar saya berlarian di seluruh rumah, merekam video untuk diunggah ke media sosial, sambil berkata, "Teman-teman, aku lagi di rumah bosnya Mbak iparku, keren banget." Bima menyuruhnya berhenti, tapi dia hanya tertawa dan tidak peduli. Saya melihat jam, pukul 4 sore. Semuanya sudah siap. Saya berjalan ke pintu, menyuruh asisten rumah tangga untuk membuka gerbang. Ibu Wati terkejut. "Bosmu sudah datang? Biar ibu yang sambut duluan." Saya mengangguk, tersenyum. "Iya, sebentar lagi, Bu. Ibu duduk saja, nanti bos saya akan masuk. Ibu akan bertemu dengan orang yang pasti tidak akan pernah ibu lupakan." Beliau tersenyum cerah, mengira saya berbicara tentang bos kaya saya, tanpa tahu bahwa beberapa menit lagi, orang yang akan melangkah masuk ke rumah itu akan menghancurkan dunia kecilnya. Bel pintu berbunyi, membuat seisi rumah terkejut.
Saya memberi isyarat pada asisten rumah tangga untuk membuka gerbang. Pintu otomatis terbuka perlahan, dan pada saat itu, jantung saya terasa berhenti sejenak. Bapak saya, Pak Hartono, muncul sambil membawa sekeranjang buah-buahan dari desa. Di belakangnya ada ibu saya, Bu Siti, dengan postur tubuhnya yang kecil dan kurus. Adik laki-laki saya membawa tas berisi buah-buahan lainnya, berjalan sambil memandang berkeliling dengan takjub. Saya melangkah maju untuk menyambut mereka. Bapak, Ibu, silakan masuk. Bapak menatap sekeliling dengan bingung. Nak, ini rumah siapa? Besar sekali. Bapak dan Ibu cuma bawa oleh-oleh dari desa, takut nanti ditertawakan. Saya menggenggam tangannya, tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Pak. Tidak akan ada yang tertawa. Tapi suara Ibu Wati sudah terdengar dari belakang, melengking penuh penghinaan. Kamu gila, Rania? Kenapa kamu bawa orang tuamu ke sini? Mau diusir sama bosmu? Orang kaya itu paling tidak suka didatangi orang miskin di rumah baru. Bawa sial, tahu tidak? Seluruh tubuh saya seolah membeku. Ayah dan ibu saya tertegun, wajah mereka tampak bingung. Ibu menunduk dan berbisik, "Sudahlah, Nak. Biar ibu dan bapak tunggu di luar saja, takut mengganggu." Saya berbalik dan menatap lurus ke arah Ibu Wati. Beliau masih berdiri di sana, dengan blus sutranya yang berkilauan, matanya penuh dengan penghinaan. "Tidak perlu, Bu," kata saya. Suara saya begitu tenang. Ayah dan ibu saya adalah tamu terhormat di sini. Tidak akan ada yang bisa mengusir mereka. Beliau menyipitkan mata. "Tamu terhormat, kamu pikir kamu siapa sampai berani mengundang orang kampung ke sini? Kalau bosmu tahu, dia pasti malu sekali." Bima ikut campur, suaranya sedikit meninggi. "Sudahlah, Bu, biarkan Rania menyambut orang tuanya, tidak ada apa-apa." Tapi Ibu Wati berbalik dan membentaknya. "Kamu diam. Ibu sedang mendidik istrimu." Lalu beliau menatap saya lagi, menekankan setiap kata. "Jangan membuat kekacauan di sini, bawa mereka keluar. Nanti bosmu datang dan melihat, bisa malu seluruh keluarga." Saya menatap lurus ke arahnya. Mata saya tenang. "Ibu tenang saja, tidak akan ada yang malu, karena ini bukan rumah bos saya." Kalimat itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Seluruh suasana menjadi hening. Bima menatap saya, sementara Ibu Wati ternganga. "Apa katamu?" teriaknya. Saya mundur selangkah, menuntun ayah dan ibu saya ke tengah ruang tamu. "Saya perkenalkan," kata saya perlahan, suara saya mantap. "Ini adalah rumah saya, villa yang saya beli, dan ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk ayah dan ibu." Ruangan itu seolah meledak. Gelas di atas meja bergetar pelan. Ibu Wati membelalakan matanya, bibirnya gemetar. Kamu bicara gila apa? Dari mana kamu punya uang untuk membeli tempat ini? Jangan berbohong. Rumah seperti ini harganya puluhan miliar." Saya menatap lurus ke arahnya, mata saya tenang. "Iya, Bu. Benar, rumah ini harganya 50 miliar. Dan surat-suratnya atas nama saya." Beliau tertawa, suara tawanya yang tajam menggema di seluruh rumah. "Haha, hebat sekali kamu. Berani mengarang cerita sampai sejauh ini? Pasti kamu hanya meminjam rumah orang untuk pamer, kan? Kamu pikir saya tidak tahu, orang sepertimu dari mana punya uang? Atau jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak benar untuk mendapatkan semua ini?" Saya mendengar setiap kata dengan jelas, tapi tidak marah. Saya hanya menjawab pelan, "Ibu boleh tidak percaya, tapi surat-suratnya ada di dalam tas saya. Kalau ibu mau lihat, saya bisa tunjukkan." Bima menyela. Suaranya bergetar. "Rania, kamu serius? Rumah ini benar-benar milikmu?" Saya menoleh padanya, tersenyum. "Mas sudah hidup denganku bertahun-tahun. Mas pasti tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak perlu berbohong." Ibu Wati tertegun, mulutnya terbuka tapi tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah lalu pucat pasi. Adik ipar saya yang sedang merekam video juga terdiam, tangannya gemetar. Ruangan itu sunyi senyap, hanya detak jantung saya yang terdengar keras. Saya berbalik ke arah ayah dan ibu saya, berkata pelan, "Ayah, ibu, mulai sekarang kita akan tinggal di sini."
Rania sudah siapkan semuanya. Ibu saya membelalakan mata, suaranya bergetar. Ya Tuhan, Rania, bagaimana bisa? Saya menggenggam tangannya, menjawab lembut, dengan usaha saya sendiri Bu, saya tidak butuh belas kasihan siapapun lagi. Suara Ibu Wati terdengar serak. Kamu berani menipuku. Kamu membawaku ke sini untuk menghinaku? Saya menoleh, menatap lurus ke matanya. Tidak, Bu. Saya hanya ingin Ibu mengerti bahwa menantu dari kampung yang pernah Ibu hina tidak serendah itu. Miskin bukan dosa, Bu, tapi menghina orang lain, itulah yang memalukan. Beliau berdiri mematung, matanya melotot, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Kamu, hebat sekali kamu. Kamu pikir dengan begini kamu lebih baik dari saya? Saya menjawab dengan suara lembut, saya tidak lebih baik dari siapapun, Bu. Saya hanya merebut kembali harga diri saya. Itu saja. Kalimat itu membuat Ibu Wati tercekat, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Bima menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah karena malu. Dalam cahaya sore yang masuk melalui jendela, bayangan mereka jatuh di lantai marmer, tampak bengkok dan goyah, seperti harga diri palsu mereka yang sedang retak perlahan. Saya diam-diam berbalik dan melangkah ke balkon. Angin sejuk menerbangkan rambut saya. Saya memejamkan mata, merasakan setiap tarikan napas yang dalam. Di hati saya tidak ada rasa puas atau gembira, yang ada hanyalah kelegaan, karena saya tahu, sejak detik ini, dunia kecil itu telah sepenuhnya terbalik. Setelah momen itu, seluruh rumah terperosok dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu Wati masih berdiri mematung, matanya kosong menatap sekeliling, seolah belum bisa menerima kenyataan. Setiap detail di villa ini seolah menuduhnya, sofa yang pernah ia puji, gorden yang pernah ia impikan, vas bunga yang ia sebut berharga puluhan juta semuanya kini milik menantu yang pernah ia sebut kampungan. Beliau berjalan terhuyung-huyung, tangannya yang gemetar menyentuh permukaan meja marmer yang mengilap. Suaranya serak. Rania, dari mana kamu dapat uang? Apa yang kamu lakukan sampai bisa membeli tempat ini? Jawab. Saya menatapnya dengan tenang. Suara saya datar. Saya mendapatkannya dari kerja keras saya sendiri, Bu. Selama bertahun-tahun saya bekerja di 2 tempat sekaligus, menabung sedikit demi sedikit, ditambah hasil investasi dari proyek yang saya pelajari selama beberapa tahun. Saya tidak pernah cerita karena saya tahu Ibu tidak akan pernah percaya. Tapi sekarang, mungkin saya tidak perlu membuktikannya lagi. Beliau tertawa. Suara tawanya tertahan di tenggorokan. Hebat, hebat sekali. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Kamu menipu anakku, menipu seluruh keluarga ini. Kamu pikir kamu menang? Saya menatapnya, mata saya masih tenang. Tidak, Bu. Saya tidak menang melawan siapapun, saya hanya tidak mau kalah dari diri saya sendiri. Saat itu, Bima berdiri membisu, kedua tangannya di saku celana, kepalanya tertunduk. Dia tidak menatap saya, tidak juga ibunya. Hanya helaan napasnya yang berat yang terdengar. Saya menoleh padanya, suara saya merendah. Mas lihat, kan? Selama ini aku tidak butuh bantuan siapapun, aku hanya butuh sedikit kepercayaan. Tapi Mas memilih diam, memilih berpihak pada ibu. Sementara aku memilih untuk berdiri sendiri. Bima tidak menjawab. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Akhirnya, dia hanya mengucapkan kalimat datar, aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saya tersenyum tipis. Mas tidak menyangka karena Mas tidak pernah benar-benar melihatku, Mas hanya melihatku melalui kata-kata orang lain. Kalimat itu membuatnya tertegun, matanya goyah. Saya menatap lurus ke arahnya. Mas tahu, dulu aku berpikir, sekeras apapun ibu, asalkan suamiku mengerti, aku bisa menahan semuanya. Tapi ternyata, kesalahan terbesarku adalah menaruh kepercayaan di tempat yang salah. Mendengar itu, Ibu Wati marah dan menggebrak meja. Jangan menjelek-jelekan anakku. Kalau bukan karena keluarga ini, kamu tidak akan punya apa-apa. Saya menoleh, suara saya sedingin es. Ibu salah. Justru karena ibu, saya jadi tahu bahwa saya butuh tempat lain untuk hidup. Suasana tegang seperti senar gitar yang ditarik kencang. Ibu saya maju. Suaranya bergetar.
Sudah, Rania, jangan diteruskan, nak. Ayah dan ibu hanya ingin kamu hidup tenang. Anggap saja hari ini semua sudah tahu isi hatimu, itu sudah cukup. Saya menggenggam tangan ibu, merasakan getaran hangat di telapak tangannya yang kurus. Bu, aku bertahan bukan untuk balas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan pada ayah dan ibu bahwa aku menepati janjiku untuk tidak membiarkan siapapun meremehkan keluarga kita lagi. Bapak saya, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang dan dalam. Rania, anakku, Bapak bangga padamu. Tapi sudahlah, jangan biarkan hatimu terbebani oleh masa lalu. Mereka salah, tapi jika kamu terus memendam dendam, kamu sendiri yang akan menderita. Saya mengangguk, air mata mengalir di pipi. Iya Pak, Rania mengerti. Hari ini Rania hanya ingin mengeluarkan semuanya, setelah itu semuanya akan berakhir. Ibu Wati perlahan berbalik, raut wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Saya melihat sekilas ada sesuatu seperti rasa malu di matanya, meski hanya sesaat. Beliau merendahkan suaranya, kalau memang rumah ini milikmu, ibu ikut senang. Tapi ibu tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya menatapnya, menjawab dengan lembut, saya tidak pernah bermaksud begitu, Bu. Saya hanya ingin ibu tahu, terkadang orang yang ibu anggap paling rendah, justru adalah orang yang paling pantas ibu hargai. Tidak ada yang berbicara lagi. Hanya ada suara angin yang berembus melalui jendela, terasa sejuk namun menusuk. Adik ipar saya diam-diam mematikan ponselnya, tidak lagi merekam video. Bima masih berdiri di sana, kepalanya tertunduk, bahunya terkulai. Sementara saya hanya ingin mengakhiri semuanya dengan damai. Saya berbalik dan berkata pelan pada orang tua saya, Ayah, Ibu, tinggallah di sini beberapa hari. Rumah ini mulai sekarang milik ayah dan ibu. Rania sudah urus semuanya. Ibu saya terkejut. Apa? Milik kami? Jangan nak. Tidak boleh. Saya menggenggam tangannya, tersenyum di antara air mata. Ayah dan ibu sudah cukup menderita. Biarkan Rania berbakti sekali ini. Ini rumah Rania, tapi Rania ingin ayah dan ibu hidup dengan tenang. Bu Siti memeluk saya, menangis terseduh-seduh. Anakku sudah dewasa. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Di belakang saya, terdengar langkah kaki pelan. Ibu Wati mendekat, berdiri diam sejenak, lalu berbisik, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Rania, ibu minta maaf, ibu tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Ibu salah. Saya menatapnya, mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Bu. Menyadari kesalahan sudah cukup. Saya tidak dendam lagi. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi hening. Cahaya senja menembus gorden beludru, menyinari wajah setiap orang, memantulkan emosi yang kompleks, penyesalan, belas kasihan, dan kelegaan. Saya memandang berkeliling, tersenyum tipis. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, rumah ini bukan lagi tempat penghinaan dan air mata, melainkan tempat di mana saya memulai kembali, dengan ringan dan bebas. Setelah hari itu, segalanya di keluarga saya berubah total. Tidak ada lagi kata-kata hinaan, tidak ada lagi pertengkaran, atau tatapan sinis. Villa besar yang tadinya terasa dingin, kini menjadi begitu hangat. Ayah dan ibu saya pindah untuk tinggal bersama saya. Saya mempekerjakan asisten rumah tangga untuk membantu mereka. Bapak punya kebun kecil untuk menanam sayuran, sementara ibu sibuk merawat anggrek di teras. Setiap pagi, melihat mereka duduk santai minum teh di bawah sinar matahari, saya merasa semua penderitaan saya selama bertahun-tahun akhirnya terobati. Ibu Wati menjadi sangat pendiam. Beliau tetap tinggal di rumah lamanya, sesekali datang berkunjung. Setiap kali datang, bicaranya selalu lembut, sangat berbeda dengan perempuan angkuh yang dulu saya kenal. Pertama kali beliau datang, saya masih merasa canggung, tapi beliau yang lebih dulu tersenyum. Ibu datang mau menengok besan. Katanya sekarang kebun sayurnya subur sekali. Saya menatapnya, hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Silakan masuk. Ketika melihat bapak saya orang yang pernah ia sakiti hatinya sedang sibuk menyiram tanaman, beliau tiba-tiba terdiam. Bapak saya mengangkat kepala, tersenyum ramah. Ibu datang main? Saya baru panen gambas, nanti saya bawakan untuk dimasak di rumah. Beliau terdiam beberapa detik,
lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Hanya dua kata sederhana, tapi saya melihat mata beliau berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, beliau mengerti apa artinya harga diri seseorang yang pernah ia remehkan. Saya tidak lagi menyimpan dendam atau marah. Karena ketika seseorang telah melewati batas penderitaan, yang ia inginkan bukanlah pembalasan, melainkan kedamaian. Saya membiarkan masa lalu terkubur, tidak pernah mengungkitnya lagi. Bagaimanapun, semua yang saya capai hari ini sebagian adalah berkat luka yang mereka berikan. Tanpa hari-hari penuh penghinaan itu, mungkin saya tidak akan pernah belajar untuk berdiri sekuat ini. Suatu sore, Bima datang menemui saya. Dia berpakaian sederhana, terlihat lebih kurus. Berdiri di depan gerbang, dia memandang sekeliling, tersenyum canggung. Aku masih belum terbiasa menyebut ini rumahmu. Saya bersandar di pintu, suara saya tenang. Kamu boleh masuk kalau memang benar-benar ingin bicara. Dia melangkah masuk, matanya penuh keraguan. Rumah ini masih sama terangnya, hanya saja sekarang bukan lagi miliknya. Kami duduk berhadapan di ruang tamu, dia memandang sekeliling, lalu berkata pelan, "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah karena hanya diam." Waktu itu aku pikir, mengalah pada ibu sedikit akan membuat rumah tangga damai. Aku tidak menyangka kebisuan itu justru sangat melukaimu. Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, bukan hanya melukai, tapi menghancurkan kepercayaan. Dulu aku berharap, cukuplah kamu berpihak padaku sekali saja, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang, permintaan maaf tidak bisa mengembalikan apapun. Dia mengangguk, matanya penuh kesedihan. Aku mengerti. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar kagum padamu. Kalau waktu bisa diulang, aku akan bersikap berbeda. Saya tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu, Bima. Kita semua harus hidup dengan pilihan kita masing-masing. Dia menunduk, menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku hanya berharap kamu bahagia, meskipun tanpa aku. Saya mengangguk, memandanginya menghilang di balik gerbang. Hati saya terasa tenang, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi penyesalan. Mungkin ketika semuanya telah hancur, yang tersisa hanyalah kelegaan. Sore itu, saat saya duduk di teras, angin sepoi-sepoi menerbangkan rambut saya. Ibu saya datang dan meletakkan tangannya di bahu saya. Lihat kan, Nak, semua akan berlalu. Yang penting, kita hidup dengan baik. Saya mengangguk, tersenyum. Iya, Bu. Rania belajar itu dari ayah dan ibu. Karena itu, Rania tidak mau membenci siapapun, hanya ingin hidup dengan baik. Dari dalam rumah, suara bapak saya terdengar. Kaya atau miskin itu tidak penting. Yang penting hidup dengan kepala tegak dan hati yang damai. Saya menatap langit biru. Cahaya sore menembus dedaunan, berkilauan seolah menyentuh kenangan. Saya teringat tahun-tahun penindasan, teringat malam-malam tangis dalam diam, lalu saya tersenyum. Semuanya sudah berbeda. Saya tidak perlu membuktikan apapun lagi. Karena hidup damai bersama orang tua saya, itu sudah menjadi kemenangan terbesar. Malam itu, setelah hari yang panjang, saya duduk sendirian di teras. Di hadapan saya, taman kecil berkilauan di bawah lampu kuning. Ayah dan ibu sudah terlelap. Suara serangga malam terdengar seperti lagu pengantar tidur dari alam. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, hati saya begitu damai. Semua badai, penghinaan, dan air mata dalam diam, kini terasa begitu jauh. Ada yang bilang balas dendam akan membuat hati lega. Tapi tidak, saya tidak pernah ingin balas dendam. Saya hanya ingin merebut kembali rasa hormat yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Apa yang saya lakukan bukan untuk pamer atau membuktikan diri, tapi agar orang lain mengerti bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan, dan kesabaran bukan berarti akan selamanya pasrah. Saya pernah sangat marah, pada ibu mertua, pada suami, bahkan pada diri sendiri karena terlalu lemah. Tapi suatu hari saya sadar, memendam kebencian sama saja dengan mengurung diri di masa lalu. Memaafkan bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena kita perlu melangkah maju. Karena hanya dengan hati yang ringan, kita bisa benar-benar bebas. Kini, saat melihat ke belakang, saya tidak lagi merasa pahit. Saya justru bersyukur.
Bersyukur atas tahun-tahun penderitaan, karena itu yang mengajari saya menjadi kuat. Bersyukur pada orang-orang yang pernah menyakiti saya, karena berkat mereka, saya belajar berdiri dengan kaki sendiri. Ada satu hal yang saya sadari dengan jelas. Dalam hidup, semua orang pasti pernah diremehkan atau disalahpahami. Tapi yang terpenting bukan apa yang orang lain katakan tentang kita, melainkan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Ketika kita menjaga harga diri dan hidup dengan baik, waktu akan menjadi jawaban yang paling adil. Dan Ibu Wati, setelah kejadian itu, beliau banyak berubah. Beliau tidak lagi sombong, lebih banyak mendengar dan menghargai orang lain. Terkadang beliau datang menjenguk orang tua saya, membawa buah-buahan, lalu duduk bercerita tentang tetangga. Setiap kali melihat senyum ramahnya, saya tiba-tiba mengerti. Tidak semua orang pada dasarnya jahat, hanya saja mereka belum pernah bercermin pada sebuah pelajaran. Saya tidak merasa menang, juga tidak menyimpan benci. Saya hanya tersenyum, menganggap semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidup, karena kebahagiaan sejati tidak datang dari membuat orang lain tunduk, tapi datang saat kita bisa mengangkat kepala dengan hati yang tetap damai. Suatu pagi saat saya menyiram tanaman, Ibu Wati mendekat dan meletakkan tangannya di bahu saya. "Rania, Ibu berterima kasih kamu telah memberi Ibu pelajaran yang sangat berharga. Sekarang Ibu baru mengerti, nilai seseorang bukan terletak pada uang atau status, tapi pada cara mereka memperlakukan sesama." Saya menatapnya, tersenyum lembut. "Bukan saya yang mengajari, Bu. Kehidupanlah yang mengajari kita." Beliau mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Iya, Ibu tahu. Dan Ibu harap kamu memaafkan semua yang pernah Ibu lakukan." Saya menggenggam tangannya, menjawab pelan, "Saya sudah lama memaafkan Ibu." Pada saat itu, hati saya terasa begitu ringan. Angin berembus, membawa aroma bunga krisan dari taman. Saya menengadah ke langit, berbisik, "Semua akan berlalu, yang tersisa hanyalah kebaikan hati." Kisah saya mungkin berakhir di sini. Tapi jika ada yang pernah mengalami hal serupa, saya hanya ingin berpesan, jangan takut saat diremehkan, jangan bersedih saat diperlakukan tidak adil. Teruslah bekerja dalam diam, teruslah menjadi lebih baik. Suatu hari nanti, orang-orang yang pernah meremehkanmu akan menoleh ke belakang. Karena cepat atau lambat, kehidupan akan memberikan keadilan bagi mereka yang hidup dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, terima kasih telah mendengarkan kisah saya hari ini. Jika cerita ini bermakna, silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Menurut Anda, ketika diremehkan orang lain, haruskah kita diam atau melawan?